Sempat lewat depan sekolah gua. Ada warna silver, ada warna Akhirnya putih. lu pura-pura nabrakin diri biar keluar duit rumah sakit ya. Aduh, gitu kan. Enggak. Nah, teman-teman, sore ini gue lagi sama teman gue, ada Om Tio. Dia pengguna BMW E90. Jadi emang niatnya konten ini kita bikin buat orang-orang yang aduh kayaknya lucu nih punya E90 gitu kan. Boleh, Pak, boleh. Jadi pertanyaannya lucu apa enggak? Dari apa ini? Dari apa ini? Ya secara umum dulu, secara umum. E90 lucu apa enggak deh dipunyai di 2025? Oke. Kalau lucu nggak lucu sih, mobil sebenarnya menarik ya. Yeah. Soalnya Kayaknya sepakat ganteng sih semua secara bentuk ya. kalau gue kan kebetulan udah lengkap dari sananya. Oh, oke. Jadi kayak gue nggak perlu pusing kayak nyari bumper lah, jok, setir, Perintilan gitu. ya. Iya, perintilan. Jadi kan udah aman loh. Udah aman. Ngomong-ngomong E90 ada tipe apa aja sih, Pak? Dia kan seri 3 ya masuknya bener. ya, hitungannya ya? Bener, seri 3 di generasi S90 tuh kan ada facelift sama pre-facelift. Oke. Kalau kita bahas di pre-facelift-nya itu ada beberapa trim tuh. Ada yang 320 sama 325. Dan kebagi lagi tuh, Pak. Oke. 320 sempat ada yang CBU, sempat ada yang CKD. Oh, 325-nya sama. begitu juga. Iya. Terus di 320 juga sempat keluar beberapa varian kayak bisnis atau apa gitu, juga sempat keluar yang kayak lampu belakangnya smoke tapi udah LED gitu. Oke. Gitu. Nah, habis itu facelift atau disebutnya LCI lah ya kalau BMW. Itu sama keluarnya 320 sama 325. Terus di akhir generasi E90 si BMW ngeluarin seri edition namanya. Oke. Dua-duanya tuh ada di 320 ada, di 325-nya ada. Ditambah lagi yang top of the line-nya buat si E90 tuh yang M edition. Jadi E90 M edition. Iya. 325 Tapi M edition. ini mesinnya enggak dong. Mesinnya enggak standar. Tapi emang tampilannya dia udah paling beda tuh dibanding yang lain. Malah kalau di US tuh mesinnya MN53 B30 3000 cc. Kalau yang di sini 2500. N52. Oke. Tapi power beda gak horsepower Sama. sama Yang di mana? yang apa tahun-tahun sebelumnya itu? Kayaknya sih sama ya. Cuman Kurang kalau lebih gue sama perhatiin beda warna ini doang, cover valve-nya doang. Kalau yang pre-facelift tuh silver, kalau yang gua hitam. Tapi secara teknikal gue nggak tahu ada update apa enggak ya. Kelewat ngulik teman-teman. So tahu, jatuhnya so tahu. Tapi emang dia ngerti. Ya kan make. Iya, benar. Lebih takut kenapa-napa. Dan dari segitu banyak tipe, yang lo pilih yang mana? Yang 325 M edition. 325 M edition. Berarti ngambil udah kondisi second ya. Second. Nah, kenapa lo pilih yang itu? Wah, dulu tuh mobil pas baru banget keluar kan 2011 2012. Itu gue lagi SMA tuh, Pak. Oke, 2012 SMA, terus Ngeliat tuh mobil baru, ganteng nih. bener. pol. Sempat lewat depan sekolah gue. Ada warna silver, ada warna Akhirnya putih. lo pura-pura nabrakin diri biar keluar duit rumah sakit ya. Aduh, gitu kan. Enggak. Enggak, akhirnya baru bisa kesampaian ya pas udah ada rezekinya lah. Oke, tahun berapa tuh? Gue beli mobilnya. Heeh. Gue beli mobilnya tuh 2021 akhir. Berarti 12 ke 2021 akhir, hampir 10 tahun tuh. Hampir 10 Lo tahun. nahan tuh, Iya. sabar. Sabar. Ini kunci, sabar kunci. Sabar. Jadi lo bener-bener ngambil mobil yang emang lo pengen dan lo suka. Iya. Wah gila nih, kalau urusan sabar teman-teman banyak yang sulit. Sulit. Soalnya ada dua Pak waktu itu. Heeh. Kan dia rivalnya sama si C250. Oh itu sebenarnya ada pertimbangan, Ada pertimbangan. permersian Tadinya gue lebih ke si Mercy nih, di tahun itu. tahun itu. Pokoknya budget udah ready, ya si BMW Iya, ya, gitu karena dong lo. secara konsep sebenarnya sama nih. Dihadirkan buat sama-sama generasi terakhir lah. Edisi terakhir di generasi itu maksudnya. Si C250 itu udah bodykit udah AMG, velg AMG, setir AMG. AMG line lah ya. Iya, terus abis itu joknya udah yang semi bucket gitu juga. Oke. Sama lah kurang lebih konsepnya kayak si S90 M edition Emang ini. lawannya, memang lawannya. Jadi kayak dua-duanya nih, antara C-Class sama si seri 3 sama-sama ganteng nih. Nah, fast forward ke hampir 10 tahun kemudian, gue coba cari si C250-nya setelah gue jual mobil gue yang lama. Oh, harganya gitu ya. Sekalinya ada, ya udah nggak terjangkau, terus kilometernya gondrong.
cuma dipakai juga berarti sebenarnya mobilnya orang-orang suka ya berarti. Iya. Nah nggak sengaja di salah satu marketplace, pas gue buka, gue belum search nih ya. Jadi di home kan ada Iya, muncul suggestion. lah gitu. Paling atas tuh mobil yang gue beli ini. Itu mobil lo enter. Iya. Oh harganya udah segini gitu kan. Kayak algoritma bikin orang jadi konsumtif. Kayak lo harus Iya, tapi uninstall. anaknya gue nggak nyari mobil itu deh. Sama sekali Awalnya nggak kepikiran. enggak. Enggak kepikiran. Tapi sebelumnya sempet nyari dong, Enggak. iseng-iseng. Gue nyarinya si Mercy. Pertanda berarti. Gue nyari si Mercy, gue udah nggak kepikiran S90. Nah, Karena ya momok di orang-orang kan S90, wah gini, wah gitu kan. 6 silinder lah boros. Gue baru belum ada setahun kerja kayaknya waktu itu. Baru setahun kerja. Itu waktu lo masih wakil direktur. Sekarang udah direktur dia. Enggak, Pak. Dikit lagi, bentar lagi. Kucing bentar lagi. burik. Kucing burik tuh apa ya? Kucing burik. Aduh. Oke, berarti akhirnya Mercy lo kalahin nih. Kalahin. Lo lewati. Iya. Jatuhlah ke yang sekarang nih, si M Edition ini ya. Betul. Berarti 2012 ke 2000 sekarang berapa ya? 25. Lo beli di 2021 2022 akhir. Hampir 4 tahun ya. 4 tahunan. Nah, pakai 4 tahun. Tapi lo pakai kan? Gue lihat lo story lo, gue suka lihat ada di luar kota. Gue bilang, oh ini jalan jalan. Ini manusia beneran dipakai Iya. mobilnya, bukan cuma. Jangan manja lo kerja sama gue Nah, udah seru. Kerja. Bahkan nggak cuma urusan lo doang ya, ada urusan Iya. orang-orang terdekat tuh ada aja. Ada. Saya sempat sering nebeng juga sama Pak Tio dulu nongkrong. Ada, Pak. Jadi mobil beneran dipakai, bukan cuma karena suka doang. Apa istilahnya? Garage Queen. Garage Queen. Nggak ada, saya nggak punya garasi sekarang. Soalnya banyak yang masih perlu pengakuan gitu kan. Iya. Mobilnya tuh part saya ori Koleksi, semua. Ori Kolektor semua. item. Kolektor item. Ini sebenarnya Nyalain bengek. Tapi pernah nggak itu mobil apa namanya, lu nggak sempet pakai lah karena lu ada kendaraan yang lain segala macam. Katanya kalau Eropa tuh nggak lama dipakai jamuran interior, bener gak sih? Bener lagi? Beneran? Iya. Sama aja. dong berarti. Bener itu bener, sumpah. Putih-putih tiba-tiba. Iya, ada Kenapa putih-putih. gitu, iya. Tapi itu gampang ngilangin. Gampang, tinggal apa aja. Oke. Dan temen-temen nih, si Om Tio ini dia sama mobil lumayan resik teman-teman. Tiap nongkrong kesini kita lagi ngambil gambar di Hapro Garas nih. Ada aja tuh dia alat Enggak, poles. lagi kotor. Alat poles yang spray gitu kan. Udah palingnya 3-4 merek gua tahu dia bawa kemari. Mau itu yang lokal, mau itu yang luar. Ada aja. Bahkan ada alat spray yang khusus buat warna hitam. Mobil dia lagi-lagi. Lu nggak normal Pak begitu Pak. Soalnya kalau misalkan lu sering moles karena jamuran, keluar duit lebih banyak. Iya sih benar. Iya kan? Itu kayak pencegahan dini versi Iya. light gitu. Pas balik ke mobil, set. Wih, getah nih. Apa ini? Atau malah burung? gara-gara kebiasaan lo itu bersihin sendiri interior, eksterior, jadi ngurangin kesempatan buat berjamur kalau nggak sempat lama dipakai. Iya benar. Ketolong tuh berarti. Ketolong. Banget. Apalagi udah coating ya. Tapi kan coating itu bukan berarti lu akan bikin mobil lu tidak berjamur ya. Iya. Tetap akan berjamur. Tapi untuk penanganan lebih gampang lah kalau misalnya lu udah coating. Oh lumayan ini nih, membantu. Iya. Kayak batu-batu kecil. Iya. Napas lagi. Kan lu kadang lari kan 300 ya di Nggak tikungan kan. Oh nggak bisa. Oke. Gak bisa, Pak. Nggak bisa apa lu nggak berani? Nggak Speedometer bisa. berapa mentok? 260. 260. Iya, Oh. 260. Emang nggak Nggak berani. cukup. Emang nggak berani. Ada temen gue suka ngebut-ngebut gitu kalau story macam anak muda. Oh, padahal udah enggak. Iya. Udah ada sunroofnya di sini. Teman-teman nih, berarti mumpung lagi ada Pak Tio, Om Tio, kita tanya nih. Jadi, lu kan pakai juga udah lumayan ya gitu kan, dan umur mobilnya juga udah ada lah dari 2012 ke 2025 ini kan dia udah Berumur lah ya. lumayan berumur. Iya. Nih, apa sih yang harus jadi concern teman-teman yang baru mau ngambil 90 lucu nih? Nah, kira-kira bakal tetap lucu, tapi apa sih yang harus diperhatiin kira-kira? Jadi concern yang harus lo lakuin, baik itu pencegahan ataupun ada yang harus di repair pas lo ngambil kan. Oke. Kalau ngambil mobil kan kondisi beda-beda ya. Iya. Ya, tapi ada lah beberapa concern utama tuh yang harus dijaga tuh. Paling nomor satu apa ya Pak Tio? Ganti oli. Ganti oli. Nggak boleh telat. Nggak boleh telat.
Sama intervalnya jangan ngikutin interval rekomendasi yang biasanya diterapin sama inilah bengkel mobil Jepang lah. Bengkel mobil Jepang. Kan kita tahu 10.000 tuh. Ya nanti balik lagi sini 10.000 ya Pak, gitu kan. Jadi saran terbaik lo di S90 ganti oli berapa kilo? Baiknya sih 5.000. Berarti langsung potong dulu aja tuh goceng ya. Iya. Ini mengingat kita di Jakarta ya teman-teman ya. Kadang gue suka kena komen, Pak. Kenapa? Kalau di Medan nggak gitu, Bang. Iya, di sini macet teman-teman. Jadi macet, teman-teman. Macet. Jadi ada istilah kerennya itu ERT ya, Engine Running Time. Iya, engine running time. Keren. Terus semenjak Dilans juga jadi internasional ya. Bilingual. Bilingual, Kita ada bener. Keren. Makanya tadi apa ya namanya? Quazzadilla. Quazzadilla. Gue nggak tahu itu makanan Italia apa nggak, gue nggak tahu. Gak tau ya Meksiko ya? Kayaknya Latin. Tapi kenapa ngomongnya, Pak, lo makan apa? Quazzadilla. Kita gini, iya. Bukan, padahal bukan Itali. Bukan. Oke, berarti urusan pergantian oli jangan sampai telat. Bener. Tapi apalagi Pak abis itu Pak? Karet-karet. Karet apa nih maksudnya? Karet Semua, pintu, karet atau pintu, apa? karet kaca. Oh, itu yang jadi pertimbangan kalau orang mau ngambil itu harus dilihat kondisinya masih oke apa enggak. Karet kaca sih paling penting ya. Kaca, Ya weather shield lah. Kaca di ujung. Bawah tuh yang aduh gue lupa BMW itu nyebutnya apa ya. Pokoknya di bawah kaca depan itu ada karet, pegangan sate. Di bawahnya ada karet lagi. Oh, itu ada karetnya lagi. Ada karet lagi. Nah dulu tuh punya gue ternyata pernah ganti kaca. Terus karet yang di bawahnya pegangan sate itu nggak dipasang lagi. Oh. Masuk tuh air. Jadi gue nyuci mobil yang robotik. Kan disemprot dari atas. Iya, ada pressure lah. Iya, masuk nih kan dari kaca turun ke ujung pilar tuh. Iya. Masuk ke bawah tuh. Masuk ke kolong. Penumpang gue kiri, apa nih netes? Oh, di dalam masuk. Iya, apa nih netes gitu kan. Nah, sedangkan di bawah kaki itu, di balik glove box itu modul-modul semua isi. Sama junction box. Jadi pastiin itu karet bagian atasnya, karet sekelilingnya aman. Iya, Panggangan sate wajib aman. Bener. Itu concern utamanya yang terlihat ya teman-teman ya. Apalagi Pak, kalau BMW nih yang jadi concern paling apa? Electrical terhitung aman nggak Pak di S90? Electrical terhitung aman, jujur ya. Meskipun gue udah ganti 2 modul, tapi sebenarnya tuh mobil aman sih. Karena kan ya sisanya aman ya. Iya, Kalau itu kan emang karena usia 10 tahun lah. Dan kita bisa bilang mas 10 tahun. Udah emang mobil dipakai juga. Kilometer udah berapa Pak kalau boleh tahu Pak? 97.000. Pas ngambil? Gocap. Wih, beneran dipakai. Gue demen nih sama orang-orang yang mobilnya dipakai. Iya. Asik. Nah gitu teman-teman. Jadi pastiin hal-hal tadi tuh bisa jadi ini ya, apa namanya, acuan ya. Acuan ya. Atau jadi patokan kalau pas mau ngambil mobil atau action berikutnya dalam perawatan itu perlu. Tapi ngomong-ngomong lu sempet ganti velg kayaknya waktu itu, pakai OZ Futura gue. Cuma minjem. Dapat Tapi sebenarnya cakep ya. Kalau dipendekin lagi cakep. Kalau dipendekin iya. Gue udah beli beberapa barang buat modif sebenarnya, tapi yang kepasang beberapa doang. Si pernya gue nggak pasang. Oh oke. Iya. Takut mentok, sayang mobil. Dewasa. Tapi basicnya juga sebenarnya basicnya juga nggak tinggi kan itu mobil. Maksudnya pendek hitungannya kan. Kelihatannya pendek. Iya Tapi kan, kelihatannya selama pendek. ini kayak misalkan lu ada parkiran yang harus lewat gundukan trotoar gitu, masih aman. Turunan basement gitu. Basement siapa Pak? Mall. Oh, masuk. Selamat lagi. Kelapa Gading tuh pas turun tuh gini. Bener, Gitu. Aman, tenang aja. Mau ke Roxy kan nanjak tuh, beli handphone kan. Bener ya. Service. Iya, makan kuangtung gitu. Kacau. Gila. Tambahin Pak, satu lagi tips buat teman-teman yang mau ngambil S90. Jangan buru-buru deh. Nah, ini gue suka nih, bener. Cari barangnya yang benar-benar bagus. Iya. Nggak usah record di BMW resmi, nggak apa-apa. Yang penting lo tahu apa aja parts yang udah diremajain, udah diganti gitu. Bener. Perbon-bonan tuh boleh jadi pertimbangan. Kalau emang dibilang perawatan BMW resmi, ya itu nilai tambah deh. Iya benar. Tapi bukan berarti, gue kan juga ada tuh teman-teman ya, bantu orang ngecek buat cari mobil. Bilangnya nih perawatan bengkel resmi. Rack setir kena. Iya. Terus AC juga kurang dingin. Gue Kurang. nggak bilang Bikin bengkel kuku. resmi itu nggak bagus, tapi maksudnya ya bengkel resmi kan SOP aja SOP, gitu benar. kan. Tapi Iya. kalau buat hal-hal spesifik perlu bengkel spesialis atau yang Iya. biasa nanganin Iya. gitu kan. Jadi itu nilai plus aja. Bengkel resmi sih, tapi jarang. Gimana? Susah. Iya. Mobil kan harus dirawat, Pak. Tapi kalau mobilnya Jaguar bengkel resminya
Udah nggak ada. Dulu ada. Iya. Ada. Sekarang Keren nih semenjak nongkrong di Lans sih gini. British gitu. ada Pak Range Rover Jaguar tuh. Keren. Di, apa namanya? Ragunan, ada bengkelnya. Yang juga punya di tapi sana. India sekarang. Oh ini. Tata. Grupnya Tata. Tata Kimil. Maming Daeng Tata. Ya. Ya udah teman-teman, kurang lebih itu ngobrol-ngobrolnya sama Om Tio. Nanti gue tulis deh IG-nya dia atau apa namanya sosmednya dia. Kalau teman-teman mau nanya, dia bersedia kok apa namanya buat ngejelasin. Atau tapi lu biasa ngebengkel di mana, Pak? Di Hapro. Hapro Garage, Rawamangun. Rawamangun. Oh, sama kayak gue berarti. Ya udah, itu aja teman-teman. Thank you Pak Tio. Dah, Siap. thank you Pak. Sehat-sehat, sukses. Sama-sama Pak.